Asingisasi. Mas, menurut Anda para konglomerat keturunan Cina-Cina itu aset bangsa atau penjahat? Sebuah kalimat dilontarkan dalam rapat perusahaan tadi pagi kepada saya, khususnya si kuli pena, karena suka nulis. Rapat kali ini agak sengit karena ada dua kubu besar yang mengeras, berdebat beda pendapat. Satu pendapat adalah kita menyerah dengan BUMN-isasi yang membantai perusahaan kelas menengah dan atas di bidang oil and gas, dan menyerah dalam artian kita exit keluar, jual ke asing. Pendapat yang berseberangan adalah yang kedua, tetap bertahan dengan memangkas 50% karyawan dan menghentikan sebagian pekerjaan yang heavy cost dan long term cost ditutup. Ini perdebatan yang harus diputuskan hari ini juga karena sudah kepanjangan bisnis di zaman BUMN-isasi ini memberatkan kami. Setahun lebih kami tarik ulur mundur maju. Hari ini, harus ada kesepahaman dan keputusan. Sejak jam 8 pagi diskusi dan perdebatan menyengit. Saya sudah bulat sejak tahun lalu, jual ke asing. Ikuti langkah kabinet pemerintahan saat ini, FDI Foreign Direct Investment. Jual mayoritas ke perusahaan asing. Masak pemerintah boleh, kita masih harus sok NKRI, bertahan. Pemerintah sekarang saja menjual dan membiarkan kepemilikan asing masuk. Sama penggemarnya dibilang kebenaran tertinggi, dibilang bagus dan benar. Kenapa kita tidak melakukan yang sama? Ini perdebatan yang harus diputuskan hari ini juga karena sudah kepanjangan bisnis di zaman BUMN-isasi ini memberatkan kami. Daripada mem-PHK separuh karyawan, walau masih memiliki perusahaan, lah kalau pemerintahnya begini terus. Sampai kapan? Malahan nanti nilai perusahaan keburu nol. Jadi malah hilang karyawan, hilang kepemilikan, hilang semua. Karuan sekarang jual, ambil duit, taruh di Singapura, ongkang-ongkang kaki, gue nakhan. Contoh. Itu gudang garam sudah exit, kita dong ikut exit. Jual rugi dalam kalkulasi biar nggak kena pajak gede. Atau jual kepemilikan kita yang di luar yang trust fund. Balik tangan yang saham di luar. Han nggak ngerti negara kayak begini transaksinya. Transaksi antar negara nggak bisa lihat. Daripada dikena pajak lagi. Exit saja yang di luar deh. Saya arahnya jelas. Tiru pemerintah. Asingisasi, sampailah kalimat pertanyaan di atas keluar dari mulut mitra saya. Dia pemilik saham terbesar di usaha kami yang notabene keturunan Cina. Walau 20 tahun kami bersama, sebuah keputusan harus kami ambil walau kami beda pendapat, karena pada dasarnya kali ini bisnis kami tidak tahan lagi. Dan dia memilih bertahan. Berseberang dengan saya. Dia memilih PHK karyawan dan hibernasi. Transaksi antar negara nggak bisa lihat. Daripada dikena pajak lagi. Exit saja yang di luar deh. Dalam hati saya bilang, dia ini yang keturunan Cina lebih NKRI dari pemerintah sekarang. Saya saja tidak kuat lagi. Saya lebih pilih tiru pemerintah dengan asingisasi, keluar biar asing beli. Toh tidak ada yang mempermasalahkan dimiliki asing itu. Buktinya keputusan kepemilikan asing boleh dan rapopo, bahkan masih didukung 70% pendapat suara rakyat yang disurvei masih suka dengan penguasa incumbent. Saya ikut jual tanah air juga dong. Kembali ke pertanyaan di atas, Mas, menurut Anda para konglomerat Indonesia keturunan Cina itu aset bangsa atau penjahat? Saya terdiam lama, saya tidak jawab. Ini pertanyaan dalam. Sangat dalam. Saya berpikir panjang dan ruangan pun hening. Saya bukan pemimpin sidang rapat kali ini, saya di posisi samping duduknya dekat pemilik saham terbesar si keturunan Cina tadi yang bertanya hal ini. Ada 3 menitan saya diam, hingga saya mengucapkan kalimat, konglomerat keturunan Cina itu aset bangsa. Aset bangsa Indonesia, demikian jawaban saya. Dia kemudian berkata, kalau mereka aset bangsa kenapa dimusihin? Kenapa yang dibilang aset bangsa itu hanya BUMN? Demikian nada sengit keluar dari mulutnya. Kalau aset bangsa diurusin dong, dibantuin, diarahkan, dikendalikan, diemong, bukan disudutkan, disalahkan, dimusuhi, ya jadi musuh beneran ya kita yang rugi sendiri. Jujur deh, aset BUMN kalau semua ditotal sama satu Sinarmas Group saja kalah besarnya. Misalnya kita mau bisnis perlu 100.000 halahan. Lalu kita minta ke pemerintah sekarang, kita mau beli dengan harga premium, saya yakin pemerintah nggak bisa nyiapkan tanah sebegitu besar. Izin interdepartemen antar departemen 4 tahun nggak kelar. Belum lagi tanahnya lokasinya nggak bagus, belum ada infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. Jujur deh,
Aset BUMN kalau semua ditotal sama satu Sinarmas Group saja kalah besarnya. Sementara, coba kita tanya ke Jababeka, tanya Salim Group, tanya Astra Group, punya mereka tanah yang clear. Tinggal bisnis kita. Terus mengapa sih kesannya mereka itu dimusuhi oleh kebanyakan dari pendapat kita? Apa salahnya si pebisnis keturunan ini? Mereka sudah 4 generasi di Indonesia. Tanah mereka di Tiongkok sudah kagak ada. Hidup mati mereka ya di Indonesia. Kalau mereka aset bangsa, ajak bicara, ekonomi muter cepat pastinya, mereka mau berbagi pasti kok selama fair. Mereka punya hati kok. Kalau pejabat BUMN itu cuma 5 tahunan, nggak mikir panjang. Mending memanfaatkan para konglomerat ini, sudah punya banyak infrastruktur dan manajemennya. Nah memang sih karena sering melihat berdasar, pendapat populer, seakan-akan memusuhi mereka, pengusaha seakan mendapat dukungan masyarakat banyak. Itu salah besar. Itu berbahaya. Itulah penyebab perpecahan. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Mana buktinya, ngomong kemana kelakuan kemana. Jadi debat panjang hari ini kami akhirnya mendapatkan kesimpulan baru 30 menit yang lalu rapat ditutup. Perusahaan 51% jual ke asing, saya teriak kegirangan. Akhirnya bisa pegang duit. Walau sekarang lagi hitung kalkulasi berapa nilai yang pantas bagi investor masuk. Dan juga belum tentu ada yang beli cepat, tapi sisi lain di pikiran saya, ada peluang cash keras masuk. Sudah kering lama nih gara-gara BUMnisasi. Selamat ya Rinso, Anda menang dan sukses bikin asing masuk lagi. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.